Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua untuk meracik pakan harian endok ternak saya yang saya fokuskan ke makanan hijauan. Pada hari ini, alhamdulillah sekali saya sudah mempunyai armada baru untuk membantu saya berkreasi, bereksperimen untuk menyajikan pakan yang sangat murah tetapi tetap berkualitas. Hari ini saya mendapatkan paketan yang isinya itu adalah mesin chopper. Saya berterima kasih sekali kepada Kang Aneka Official yang telah membantu saya untuk mendapatkan mesin chopper ini. Saya datangkan langsung dari Purwakarta, yang pada saat itu saya berkeluh kesah kepada Kang Aneka bagaimana saya bisa mendapatkan mesin chopper tersebut dengan aman dan bisa dipercaya. Saya diarahkan oleh Kang Aneka untuk memesan mesin chopper yang ada di channelnya tersebut. Saya hubungi dan hasilnya alhamdulillah sudah datang dengan selamat. Bagi teman-teman, monggo silahkan untuk mencoba memesan mesin chopper tersebut yang insya Allah amanah, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, saya hari ini akan bereksperimen untuk mencoba mesin chopper saya yang baru yang saya datangkan langsung dari Purwakarta. Pada saat ini saya memakai daun indigo vera untuk saya coba menjadi pakan pokok. Jadi apa yang terjadi, yang akan terjadi ke ternak endok saya, apakah doyan atau tidak. Yang perlu saya siapkan adalah daun indigo vera yang masih segar. Ini karena apa? Saya tidak memprosesnya dari pengeringan terik matahari karena saya akan mencopernya secara langsung. Yang saya lakukan adalah saya memetik daun indigo vera ini acak. Saya tidak memilih daun indigo vera yang masih muda ataupun yang sudah tua. Saya acak saja karena pikiran saya baik muda maupun tua akan sama saja hasilnya ketika kita sajikan ke ternak endok kita dalam keadaan segar. Berbeda bila kita keringkan terlebih dahulu, itu saran saya memilih daun indigo vera yang sudah tua. Pada kesempatan kali ini saya tidak hanya daun indigo vera yang akan saya berikan ke ternak endok saya, tetapi juga ada beberapa daun ketela pohon yang saya harapkan ini mampu menunjang protein dari racikan pakan saya nantinya. Oke teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan daun indigo vera tersebut, langsung saja kita bawa ke kandang untuk kita pisahkan antara daun dan batangnya. Karena apa? Perlu kita pisahkan antara daun dan batangnya karena tidak semua batang itu bisa dicacah. Batang yang sudah tua itu pasti akan alot dan hasilnya itu akan kurang halus. Ini akan menjadi masalah ketika tertelan oleh ternak endok kita. Berbeda dengan batang yang masih muda, ini cenderung lunak dan bisa dicoper secara halus. Tetapi pada kesempatan kali ini saya memisahkan dari batang yang sudah tua dan dari batang yang muda, nantinya akan saya chopper bersama daun indigo vera tersebut. Ketika kita sudah mencopernya, ini juga pertama kali saya menggunakan mesin chopper. Langsung saja kita masukkan. Ini adalah hasil chopperan yang kedua, akan saya masukkan satu kali lagi supaya ini bisa lebih halus lagi dan mudah tertelan oleh ternak endok kita. Seperti itu teman-teman ya. Ketika kita sudah mendapatkan chopperan yang ketiga, langsung saja kita campur dengan bekatul. Ketika kita sudah mendapatkan daun indigo vera yang sudah tercacah dan mungkin kapasitasnya cukup banyak, kita jangan terlalu banyak mencampurnya dengan bekatul, mengingat bekatul saat ini harganya masih sangat mahal teman-teman. Jadi untuk menekan biaya kos pakan, kita kurangi bekatul halusnya, kita perbanyak daun indigo veranya supaya kadar protein tetap terjaga, tetapi kebutuhan endok kita juga tetap terpenuhi, akan tetapi kos pakan kita tetap bisa irit seperti itu. Ketika kita sudah mencampurnya, bisa dikombinasikan dengan air dan dengan nasi aking atau nasi yang sengaja disisakan dari limbah rumah tangga.
Ketika kita sudah mencampurnya, langsung saja kita berikan ke ternak entok kita. Campuran ini atau racakan ini aman baik entok yang sudah dewasa ataupun entok yang masih muda. Entok yang masih berumur 1 minggu pun bila diberikan racikan pakan daun indigo vera ini cukup bagus untuk menunjang pertumbuhan bobotnya dan mengebalkan metabolisme tubuh sehingga bisa terhindar dari bibit penyakit. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai mesin chopper ini, kita jangan ragu-ragu untuk bereksperimen, tetapi perlu diingat teman-teman, pilihlah dedaunan atau hijauan yang kadar proteinnya tinggi dan kadar serat kasarnya tinggi. Hindari dedaunan yang lebih banyak kadar airnya tinggi. Dedaunan apa saja yang mempunyai kadar air tinggi seperti sawi, seperti kubis, seperti kol-kolan ataupun kangkung. Jadi bila kita mempunyai hijauan yang seperti itu bisa kita chopper, bisa kita berikan ke ternak entok kita, tetapi hanya maksimal 30%. Berbeda dengan kadar serat yang tinggi dan protein yang tinggi seperti daun odot, daun indigo vera maupun daun pisang, ini bisa kita campur dengan bekatul sebanyak 70-80%. Itu ya teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita mempunyai hijauan yang kadar airnya tinggi, khawatirnya kandungan gasnya juga cukup tinggi. Ini akan mengganggu produktivitas telur entok kita yang sudah berproduksi. Semoga teman-teman ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Hijauan itu bagus, tetapi kita harus bisa memilih dan memilah. Dampak positif dan dampak negatifnya kita harus paham dan mengetahui terlebih dahulu, jangan sampai kita salah langkah. Alih-alih kita akan menekan biaya kos pakan, tetapi produktivitas ternak entok kita akan terganggu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.